Pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolahmu? Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut bereproduksi atau berkembang biak? Nah, pada bab ini kita akan pelajari berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu ada 4. 1. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. 2. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. 3. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dan 4. Lumut atau Bryophyta. Penasaran bagaimana penjelasan setiap golongan tumbuhan tersebut? Ayo kita pelajari pembahasan berikut ini dengan seksama. 1. Reproduksi tumbuhan Angiospermae. Pernahkah kamu melihat tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung? Tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok tumbuhan Angiospermae. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan. Karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. A. Reproduksi aseksual. Tahukah kamu apa saja organ tumbuhan yang terlibat dalam proses reproduksi aseksual? Coba kamu ingat lagi. Organ tumbuhan apa saja yang terlibat dalam reproduksi tanaman singkong, stroberi, dan juga bawang merah? Jika kesulitan, kamu dapat mengamati langsung tanaman tersebut di lingkungan sekitarmu. Jika kamu cermati, tumbuhan dapat bereproduksi dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun. Cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut sebagai reproduksi secara vegetatif. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif disebut juga reproduksi aseksual. Karena tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Nah, di mana kalian tentu masih ingat bahwa fertilisasi itu adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Jadi kalau aseksual itu tanpa fertilisasi. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi aseksual karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari reproduksi aseksual memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Nah, 1. Ada reproduksi aseksual secara alami. Tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia, ini yang disebut dengan reproduksi aseksual alami atau reproduksi vegetatif alami. Berikut ini adalah berbagai macam cara reproduksi aseksual alami. A. Rizoma. Masih ingatkah kamu dengan ciri batang? Pada batang terdapat ruas dan buku. Untuk mengingat kembali, coba perhatikan gambar ini. Pada buku inilah terdapat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang reproduksi dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. B. Stolon. Pernahkah kamu mengamati rumput di lapangan? Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan pegagan,
terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragih. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tumbuhan induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. C. Umbi lapis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi, yang disebut dengan cakram. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis, terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. D. Umbi batang. Pernahkah kamu mengamati sebuah kentang? Jika kamu amati dengan seksama pada permukaan kentang, mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan juga berfungsi untuk reproduksi. Tanaman ubi jalar dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. E. Kuncup adventif daun. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang reproduksi dengan kuncup adventif adalah cocor bebek. 2. Reproduksi aseksual buatan. Pernahkah kamu mendengar tentang pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak dan rasanya manis? Apakah jeruk jenis demikian ada secara alami di alam? Tahukah kamu bagaimana singkong atau ketela pohon ditanam di kebun yang luas? Reproduksi aseksual dapat terjadi secara alami di alam seperti yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan reproduksi aseksual juga dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Bagaimana cara manusia membantu reproduksi aseksual tumbuhan? Manusia dapat membantu reproduksi tumbuhan secara aseksual dengan beberapa cara. A. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, kelengkeng, dan jeruk. B. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam di dalam tanah tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan
pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. C. Menyambung atau enten. Cara reproduksi menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifatnya. Pada satu tanaman, hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya, tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu. Maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Tanaman bunga kertas atau bougainville adalah salah satu tanaman yang sering disambung agar dalam satu tanaman terdapat beberapa warna bunga. Misalnya, pada satu cabang, batang tanaman bunga kertas yang berwarna merah disambung dengan potongan cabang batang tanaman yang berwarna ungu. Dan pada cabang lain disambung dengan cabang batang yang memiliki bunga berwarna putih. Dengan demikian akan dihasilkan tanaman bunga kertas yang memiliki bunga beraneka warna dalam satu tanaman. D. Menempel atau okulasi. Cara reproduksi menempel atau okulasi dapat dilakukan dengan menempel mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Misalnya, untuk menghasilkan buah jeruk yang sifat unggul, misalnya jenis jeruk batang kuat, tetapi jeruknya kecil dan masam, kemudian dengan jenis pohon jeruk yang pohonnya tidak terlalu kuat tetapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon yang batangnya kuat. Oleh karena itu akan didapatkan hasil pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak dan rasa yang manis dapat dihasilkan melalui teknik okulasi ini. Stek. Nah, yang terakhir, stek adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon atau bunga mawar dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Petani juga menggunakan teknik stek ini untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Nah, demikian untuk pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.